Oke, pembelajaran hari ini kita belajar untuk membuat pendeteksi banjir menggunakan sensor ultrasonik. Nah, kita belajar hari ini tentang sensor ultrasonik. Kalau mendengar kata ultrasonik, sepertinya kita udah nggak terlalu eh, bingung ya dengan apa yang namanya ultrasonik. Nah, ultrasonik ini cara kerjanya seperti kelelawar. Nah, kalau kita belajar, nih kita tengok di Tinkercad, bentuk dari sensor ultrasonik itu, di sini. Nih. Oke, nih bentuk dari sensor ultrasonik atau namanya adalah HCSR 04. HCSR 04. Nah, di HCR 04 ini kan ada banyak nih pin-pinnya, ada 4. Ada pin PCC, ada trigger, echo, sama GND. Nah, kita mau kenalan dulu sama pin-pin dari HCS 04 ini. Kalau pin PCC, nah ini PCC itu uh, pin power. Nah, di mana dia memberi tegangan itu sebesar 5 volt ke sensornya. Jadi si sensornya ini butuh tegangan sebesar 5 volt supaya dia bisa hidup. Nah, kalau misalnya trigger, trigger itu dia sebagai input. Inputnya itu dia mengirim pulsa ultrasonik ke, kalau misalnya ada hambatan, dia dipantulkan, diterima sama si echo. Makanya echo-nya ini sebagai output, dia mengembalikan sinyal setelah memantul, dari chip, ya, memantul dari objek. Kemudian ada pin GND atau pin ground. Untuk negatif ini seperti biasa itu jalur negatif. Nah, cara kerja dari si ultrasonik ini caranya, nah kalau misalnya kita gambar nih sensornya, sensor ultrasoniknya ini nih, oke, dengan nah, di pinnya itu, di pin si sensor ultrasonik tadi itu ada trigger, ada echo. Nah, kalau misalnya ini kita yang di bawahnya adalah si triggernya. Si trigger itu tadi fungsinya sebagai input kan. Dia yang mengirim pulsa ultrasoniknya. Jadi kalau misalnya di sini ada hambatan, ya hambatan misalnya. Nah, si trigger ini ngirim pulsa ultrasonik, kemudian nanti kalau ada hambatan dia dipantulkan, kemudian diterima sama siapa sih? Eko. Nah, si Eko ini akan menerima pantulan yang diberikan oleh si trigger. Kalau misalnya di depannya nggak ada hambatan, ada si sensornya mendeteksi tidak ada hambatan di depannya. Tapi kalau misalnya ada hambatan di depannya, sinyal tadi dipantulkan sama si hambatan ini, kemudian diterima sama si Eko. Nah, si Eko ini juga dia menerima menerima hambatan tadi, menerima sinyal tadi itu dalam bentuk jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kita belajar di fisika, kan, untuk menghitung jarak tuh kemarin kita belajarnya apa? I kali T. Untuk menghitung jarak adalah S sama dengan Pi dikali T, di mana S adalah jarak, Pi adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, kecepatan pada sensor ultrasonik ini karena dia menggunakan kecepatan rambat udara, maka ketetapannya adalah V sama dengan 340 meter per sekon. Ini sudah menjadi ketetapan untuk dari kecepatan rambat udara.
Nah, di sensor ultrasonik nih, di sini kan dia masih kecepatannya itu menggunakan meter per second. Sementara kalau di sensor ultrasonik dia menggunakan satuan sentimeter per mu s atau mikrosekon. Jadi kecepatannya ini kita konversi menjadi kecepatan yang digunakan dalam sensor ultrasonik yaitu mikrosekon atau milisekon. Makanya nanti V-nya itu kita ubah dari 340 meter per sekon itu kita ubah menjadi sentimeter per mil sekon. Nah, berarti kalau meter kita ubah ke sentimeter itu kan kita kali 100 kan. Kali 100 jadinya 34.000. Kita bagi kalau misalnya dari sekon ke mil sekon, di mana 1 sekon itu sama dengan 1 juta mikrosekon. Artinya 1 juta. Nih, kalau kita selesaikan sama dengan jadinya 0, ini habis kan 0,034 sentimeter per mil s. Nah, ini kita pakai kecepatan nih, ya. Kita hitung. Dia menggunakan satuan sentimeter per mil sekon. Oke, baik ya. Oke. Nah, di ultrasonik ini kita hubungkan pin-pinnya. Tadi si PCC itu sebagai tegangan untuk si sensornya itu 5 volt. Berarti kita buat dia ke tegangan yang diberikan si Arduino. Berarti kita langsung menghubungkannya ke tegangan sumbernya, yaitu sebesar 5 volt. Oke, hmm. Kita ganti jadi warna merah. Dan misalkan kalau misalnya mau merangkai kabel yang ada arusnya itu, tegangannya itu kita buat lebih terang. Kemudian si GND ke pin ground itu bebas mau letak pin ground atas atau pin ground bawah juga sama aja. Oke, kita buat lebih gelap, saya black. Kemudian yang trigger ini itu di pin digital. Bebas mau letak di pin berapa, yang penting di pin digital. Misalnya kita buat di 5. Oke, kita ganti jadi orange. Nah, ini juga echo itu tetap di pin digital. Oke, kita buat warna green misalnya. Oke, seperti biasa kita coding. Nah, setiap kita mau buat coding, kita harus mendeklarasikan pin yang kita gunakan. Pin yang kita gunakan di sini adalah pin yang kita deklarasikan hanya si trigger dan si echo-nya. Makanya kita buat INT trigger itu kita menggunakan pin 5. INT echo kita pakai pin 6. Oke. Setelah itu kita buat di setupnya. Buat setupnya ini apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita buat tadi? Nah, di triggernya tadi kan di trigger tadi kan dia memberikan sinyal tuh yang mengirim sebuah ultrasonic di mana dia input sebagai input. Di triggernya itu sebagai input. Sedangkan si echo-nya itu sebagai
Eko sebagai output karena dia yang menerima sinyal kan mengembalikan sinyal. Nah, oke, setelah kita dikorelasikan, kita buat ke looping. Nah, di looping ini kita buat apa yang mau kita lakukan. Nah, yang pertama kita kan mau mengirim sinyal nih, mengirim sinyal. Otomatis yang hidup pertama kali adalah si pin triknya. Kalau misalnya dia hidup, berarti dia sebagai high time. Berarti digital write si triggernya sebagai high dulu dia. Nah, kemudian, nah tadi di sini kalau misalnya di sensor itu dia satuannya adalah mikrosecond. Jadi kita ganti delay-nya itu menggunakan delay mikrosecond. Mikrosecond. Kita buat 10. Nah, oke, kemudian setelah kita delay, si triggernya itu nutup kan, nutup. Setelah dia dikasih mengirim sinyal, dia nutup. Berarti si triggernya itu sebagai do. Triggernya itu do. Oke, triggernya do. Kemudian, nah setelah si triggernya itu mati, kalau di depannya ada hambatan nih, makanya si ekonya hidup kan, ekonya nyala. Nah, tapi kita deklarasikan dulu. Tadi kan kita udah buat rumusnya tuh, S sama dengan I kali T. Nah, kita buat di rumusnya dulu. Nah, kalau tadi kita butuhkan apa? Time, butuh waktu. Nah, si time ini juga kita buat tipe datanya. Nah, kalau kita di INT, kalau di trigger sama Echo kita buat tipe datanya adalah INT, integer kan. Kalau di time ini kita buat dia long. Jadi long time, long time. Kita dedikasikan dulu waktunya. Nah, waktunya itu apa? Si Echo-nya nyala. Waktu ketika si Echo-nya nyala. Berarti kita buat dia pulse in. Pulse in si Echo-nya. Echo-nya nyala tuh. Berarti high. Oke. Terus kita butuh apa lagi setelah time kita butuh jarak. Kita juga buat long jarak. Nah, jadi kita ada menghitung bahwa rumus dari si tadi kan kita udah hitung kan S sama dengan V kali T. T sudah kita deklarasikan. T-nya itu adalah waktu si ekonya itu nyala, hidup. Nah, kemudian kita masuki rumus waktunya. Rumus jarak. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya tadi udah kita peroleh tuh. Kecepatannya tadi kita peroleh adalah 0,034. Berarti 0,034 kita kali dengan si time-nya. Time-nya kita bagi 2. Dikurang dari ini dulu. Oke. Nah, kenapa di sini time-nya kita bagi 2? Oke. Lihat time yang dibagi 2 itu di sini ketika si trigger dan si echonya tuh hanya dihitung jaraknya hanya satu kali. Hanya satu kali. Tidak jarak bolak-balik. Makanya T-nya kita bagi 2. Oke. Ini kita bagi 2. Coba kita run. Ini diklik sensornya. Oke, ini udah nyala.
Kita kan mau ngeliat nih jarak dari ini sensornya. Ini hambatannya nih. Nah, ini hambatannya. Dia bisa deteksi berapa jauh nih hambatannya. Kita mau menampilkan berapa sentimeter sih sensor ini bisa mendeteksi hambatannya. Kalau kita geser-geser nih, kita kan nggak tahu nih berapa nih. Nah, kita mau menampilkan serial monitornya. Di bagian setupnya nih, point setupnya nih, kita munculin serial monitor untuk menampilkan jaraknya tadi. Jadi serial dot begin 9600. Ini udah ketentuan untuk serial monitornya kita adalah 9600. Oke, nah kita udah panggil nih. Kita mau menampilkan eh, monitornya, serial monitornya. Nah, apa yang mau kita baca? Yang kita baca adalah si jaraknya. Makanya di sini kita buat serial dot print ln. Print line siapa sih jaraknya? Oke, coba kita start simulation. Apa nih? Serial. Oke. Serial. Oke. Klik yang ini. Ya. Kita lihat high dan low. Oke, nih, sorry, tadi ada kesalahan. Nah, di sini triggernya itu, kenapa tadi nggak mau jalan? Triggernya itu sebagai output. Output, kenapa dia sebagai output? Karena dia yang mengirim sinyal. Nah, jadi dia sebagai output. Nah, dan yang menangkap sinyalnya itu adalah si Eko, maka dia sebagai input. Nah, ya. Oke, ini dia tuh terbaca. Nah, ada tadi salah di codingan. Codingannya, karena triggernya itu sebagai output, dan ekornya sebagai input. Oke, ini kalau misalnya kita geser nih, ini hambatannya kalau kita geser nih, oke, dia bakal bergeser terus. Nah, ini udah bener nih. Sekarang kita mau menambahkan LED untuk mendeteksi jaraknya. Jadi kalau misalnya kita buat LED-nya lampunya warna merah, kuning, dan hijau. Kita mau buat. Jadi kalau misalnya LED-nya warna merah nih, LED artinya kalau dia mendeteksi banjir, itu di bawah
25, di bawah 15 lah gitu. Kalau misalnya kita gambarin nih gini nih. Oke, kalau kita gambarin nih. Nah, ini misalnya kita buat sensornya ini di tepi sungai. Di tepi sungai atau di tepi yang kita butuhkan lah. Nah, ini misalnya ini air, kita buat di sini tiang, sini ada tepi nih, tepi, tiang. Nah, kita buat nih sensor kita di sini. Sensor kita nih di sini. Ini sensor kita, sensor HCSR tadi. Nah, kita buat di sini ada lampu, misalnya ada lampu, lampu LED-nya satu, lampu LED kuning, merah, kuning, hijau. Jadi kalau misalnya nih si sensor ini nggak deteksi, mendeteksi jarak dari sensornya ini ke air nih, kehambatannya ini airnya ini adalah masih lebih dari atau sama dengan 30, itu lampunya nyala adalah hijau, lampu hijau. Nah, kalau misalnya dia mendeteksi nih, ternyata berada di range 15 sampai dengan 25 lah. 29 range 15 sampai dengan 29 misalnya. Berarti misalnya di sini 15 sampai dengan 29. Nah, lampunya itu adalah kuning, statusnya misalnya waspada. Dan warna hijau, kalau misalnya hijau itu berarti di bawah eh, 15. Kalau bisa dia deteksi di bawah 15 misalnya, berarti airnya masih airnya sudah merah, merah karena ada deket gitu kan. Sorry tadi ini apa ya? Nah, kita mau buat dia lampunya adalah merah, kuning, hijau. Jadi kalau misalnya sensornya itu mendeteksi masih jauh nih, masih jauh, masih 30, masih lebih di bawah 30, maka lampunya adalah hijau. Artinya dia masih aman. Tapi kalau misalnya udah di bawah, udah di range 15 sampai dengan di bawah 29, itu lampunya kuning, statusnya waspada. Kemudian kalau misalnya di bawah 15, sensornya ini mendeteksi ada nih, ada hambatan di bawah 15, arti airnya itu di bawah dari sensor, jarak sensor ke airnya itu adalah 15 cm. Maka statusnya adalah merah. Nah, kita mau buat lampunya tuh. Jadi seperti biasa kita tambah itu LED-nya. Cari LED kan? LED. Buat di sini LED. LED red, LED Tokopedia. Oke. Kemudian, oke. Nah, ini agak kita geser. Nah, itu beda kutub katoda ke GND kan? Katoda ke GND. Kalau kita merangkainya secara paralel, kita butuh resistor. Resistornya berapa ohm? 200. Terus, oke. Ini kita copy. Copy, taruh di sini. Ctrl V. Oke. Oke. Merah, kuning. Merah, kuning, hijau. Merah kita buat ke pin 13. Ini. GND
gelap kan? Gelap. Oke, ini juga kita buat dia lebih gelap. Oke, ini juga kita buat lebih gelap. Ini kita buat ke pin 15. Ganti warnanya merah. Nih, pin 11. Range. Ini udah hijau. Ini kuning. Ini merah. Oke. Biasa kita tambahkan, kita deklarasikan tambahkan berarti lampunya kalau misalnya kita buat INT merah, lampu merah itu ada di pin 13. Kemudian INT lampu kuning kita buat ada di pin 12. Kemudian hijau INT hijau ada di pin 11. Oke, ini kita tambah di sini kan. Berarti pin mode lampu merah itu sebagai boot. Kemudian pin mode kuning juga output. Kemudian pin mode hijau sebagai output juga kan. Nah, lampunya nyala maka kita buat sebagai output. Oke. Di loopingnya juga kita buat lampunya. Nah, karena tadi kita mau buat kondisi kalau misalnya lampunya di atas 30 adalah hijau, masih aman tuh, masih aman. Tapi kalau misalnya jaraknya itu masih lebih dari 30, maka statusnya masih aman. Digital, white-nya berarti white, apa yang nyala berarti lampu hijau. Berarti lampu hijaunya baik, nyala. Si kuning dan si eh, merah, kuning tuh, tuh, si merah gua tuh. Oke. Kemudian kalau misalnya jaraknya itu di range 25, di bawah 25 sampai dengan 15 atau 15 sampai dengan 25 itu
statusnya masih waspada kuning. Berarti lampu high-nya nanti nyala. Ini lampu kuningnya nyala. Berarti else if si jaraknya nyala, jaraknya itu kurang dari 25 dan jarak lebih dari 15, berarti lampu kuningnya nyala. Ini kita copy aja. Nah, berarti lampu kuningnya kuning nyala, lampu hijau hijau dan merahnya mati. Oke. Kemudian kalau masih jaraknya itu udah deket nih, jaraknya udah deket, deteksi airnya udah deket di bawah, berarti dia di bawah 15. Jadi di bawah 15 sama 14 nih, dia bisa deteksi 14. Berarti statusnya sudah jadi merah, maka lampunya else. Oke, else jaraknya di merahnya nyala kan? Di sini merah nyala, hijaunya mati. Hijaunya mati. Oke, coba ya. Nih di 16 lampu kuning ya, lampu kuning, dia masih waspada. Kalau misalnya sudah, oh ini ketiganya nyala. Ini kalau misalnya jarak eh di lebih dari 30, lampu hijaunya nyala. Ini dia nggak bisa deteksi. Angka terakhirnya 17. Angka terakhirnya 13, dia nggak bisa deteksi nol. Coba ya kita ini buat kurang 13. Kurang 13. Oke, 14 merah. Kalau
26. Oke, 30 jauh. Oke, 24 kuning. Oke, ternyata benar. Oke, nah ini kalau misalnya, ini udah jadi nih, udah jadi simulasi membuat pendeteksi banjir. Pendeteksi banjir menggunakan sensor ultrasonik. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan buat di bawah ya. Terima kasih.